Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan, bulan yang di dalamnya ada satu malam nilainya melebihi dari 1000 bulan, bulan yang dari awal sampai akhir isinya adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di dalamnya, kita berharap inilah Ramadan terakhir bagi kita, agar kita sungguh-sungguh menjalankan ibadah di dalamnya. Tapi hari ini, di pagi yang cerah ini, kita sudah melewatinya bulan itu. Apa yang menjadi harapan kita? Hadirin, kita berharap ada dua. Yang pertama, semoga apa yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan 1447 Hijriah dapat kita realisasikan nilai-nilainya di luar bulan Ramadan, sampai kalau Allah menentukan kita bisa mendapatkan bulan Ramadan 1448 Hijriah. Jamaah sekalian, Imam Ali radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa kebaikan seseorang bukanlah ketika ia menjalankan ibadah itu. Namun Imam Nawawi menyebutkan bahwa tolak ukur diterimanya ibadah seseorang dilihat dari pengaruh ibadah yang ia lakukan. Menggabung dua pendapat ini atau pernyataan ini, bahwa Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa kebaikan seseorang tidaklah dilihat ketika seseorang melaksanakan ibadah. Lalu Imam Nawawi mengatakan indikasi atau indikator diterimanya ibadah seseorang, lihatlah perilakunya. Jamaah sekalian, ibadah yang utama di dalam bulan Ramadan adalah puasa, salat malam, baca Al-Quran, i'tikaf, bersedekah. Oleh Imam Ali dikumpul juga dalam 5 pernyataan tegas bahwa kesemua itu bisa dilihat jika yang puasa di bulan Ramadan, yang qiyamul Ramadan, yang tilawatil Quran, yang i'tikaf, yang sedekah, ketika mampu menerapkan 5 perkara besar. Pertama, khillah al-kalam, sedikit bicara. Rusaknya sebagian besar ibadah kita itu disebabkan karena kalimat yang keluar dari mulut ini. Seseorang yang bersedekah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik jauh lebih baik daripada infak yang ujung-ujungnya hanya diikuti umpatan, menyakiti orang. Maka realisasi daripada ibadah yang kita lakukan adalah qillatul kalam, mengurangi banyak bicara. Dengan indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Allahu khalaqana bisam'ain wa basarain wa bifamin wahid. Allah menciptakan kita dengan 2 pendengaran. Allah menciptakan kita dengan 2 penglihatan. Perhatikan, Allah menciptakan kita dengan hanya 1 mulut. Artinya, untuk selamat harus lebih banyak mendengar. Untuk selamat harus lebih banyak mengamati. Untuk selamat harus mengurangi banyak bicara. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bahwa orang yang beriman kepada Allah dan akhirat selalu ingin mengucapkan yang baik. Kalau tidak ada bahan yang baik, dia pilih diam. Orang yang berpuasa diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana riwayat dalam Imam Bukhari. Apabila ada orang yang mencacimu, mengajakmu untuk berkelahi atau berdebat, katakan kepada dia, inni sa'imun, saya berpuasa. Hadirin, berarti berpuasa mengajarkan kita mengurangi volume untuk bicara. Salamatul insan min hifzil lisan. Selamatnya manusia karena mampu menjaga lidah. Dan Allah telah menciptakan manusia, lidah ditempatkan pada posisi yang sangat tersembunyi. Dijaga oleh tembok berupa gigi yang rapat, dijaga oleh bibir agar jangan seenaknya keluar. Begitu Allah mengajarkan kita bahwa barang ini sekali keluar berbahaya. Jangankan bergerak, keluar saja terjulur, itu sudah berbahaya. Penghinaan. Apalagi kalau sudah dia bergerak menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Puasa hadirin agar kita terjaga dalam kehidupan, mengajarkan kita untuk mengurangi volume bicara, mengurangi intensitas untuk mengeluarkan kalimat. Sesungguhnya lidah itu oleh Allah diperuntukkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Sampai-sampai sahabat menyebutkan bahwa lidah Rasulullah selalu bergerak dan bibir beliau selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir jauh lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan orang yang meminta dalam doanya. Tidak menutup kemungkinan kita mengatakan ketika kita berdoa kita dekat kepada Allah. Ingat, kita berdoa karena ada kebutuhan. Kita berzikir kepada Allah karena kerinduan kita kepada Allah. Maka Ibnu Rajab mengatakan orang yang berzikir jauh lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan orang yang berdoa. Bahkan Imam Ahmad mengatakan orang berzikir jauh lebih dipenuhi kebutuhannya dibandingkan orang yang meminta kebutuhannya. Qillatul kalam, mengurangi volume bicara dan intensitas bicara, mengantar kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Allah sayang kepada kita. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di bulan Ramadan kita melakukan itu. Di bulan yang penuh berkah kita lakukan itu. Tidak mengeluarkan banyak kalimat, tidak mengeluarkan banyak kata-kata. Tujuan kita apa? Kita ingin selalu dekat kepada Allah dengan menyebut namanya, dengan mengingat sifatnya. Itulah sesungguhnya hamba Allah yang baik. Yang kedua hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Qillatul ta'am, mengurangi makan. Rasulullah SAW disebutkan oleh istrinya, jarang sekali beliau merasakan kenyang. Kalaupun makan hanya sedikit. Ditiru oleh para sahabat lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Sedikit makan. Karena kenapa hadirin? Orang yang selalu terisi perutnya, ada dua hal yang rentang padanya. Rentang karena penyakit, yang kedua lalai, malas beribadah. Seorang ulama salaf ditanya, apa kiat sehingga kita bisa rajin beribadah? Beliau menjawab, kurangi isi perutnya. Kira kesalahan. Waliullah, seseorang yang ingin mengangkat derajatnya dengan mendekatkan diri kepada Allah, mencapai derajat waliullah, latihan pertama yang mereka lakukan adalah mengurangi makan. Karena seperti yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim, wahai anakku, jagalah perutmu dan sekitarnya.
Jagalah perutmu dan sekitarnya, karena sesungguhnya sumber penyakit dari perut dan sekitarnya, sumber maksiat adalah perut dan sekitarnya. Di bulan Ramadan, Rasulullah memimpin peperangan sampai 7 kali. Semuanya menang. Kemenangannya, salah satu analisa yang disebutkan oleh ulama sejarah bahwa mereka sedang menahan makan, mereka sedang menahan haus. Sebagaimana Jalut ketika memimpin peperangan, falamma fasala Talut al-junuda bijunudihi, ketika Talut memimpin pasukannya menyeberangi sungai, beliau berpesan, nanti kita akan melewati sungai, tolong jangan ada yang meneguk air dari sungai. Bagaimanapun rasanya, di saat sampai di sungai itu, pasukan kehausan. Yang tidak tahan, dia teguk air. Yang tidak tahan, dia minum. Sampai di pinggir jalan, semua yang melanggar aturan terkapar, loyo. Sementara yang menahan untuk tidak minum tetap kuat berperang dan menang. Artinya, kemenangan melawan hawa nafsu pertama kali kita belajar dari qillatul ta'am, mengurangi makan. Kalau kita banyak makan, Luqmanul Hakim mengatakan sumber penyakit. Kalau kita banyak makan, peluang untuk melakukan maksiat sangat tinggi, atau paling tidak kita katakan lemah, bahkan muncul rasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada selalu ingin tidur, yang ada ngantuk, yang ada loyo. Jamaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, qillatul niyam, kurang tidur. Oleh Allah di dalam Al-Quran disebutkan ciri-ciri penghuni surga. Tatayaba junubuhum anil madaj'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Bahwa mereka ketika malam dia jauhkan lampunya dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabbnya. Mereka kurang menenangkan pikirannya dengan tidur. Orang yang dekat dengan Allah adalah mereka yang bangun tengah malam, bermunajat, memohon, meminta. Apalagi menjelang sahur, menjelang masuk waktu subuh. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka mengulang-ulang mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga Imam Malik mengatakan, seandainya kita bangun malam terlambat hanya 5 menit sebelum masuk waktu subuh, apa yang mesti harus kita lakukan? Lakukan istighfar. Karena ini perintah Allah. Dengan memperbanyak istighfar menjelang waktu imsak, waktu sahur, ada 3 keutamaan besar. Yang pertama, dihilangkan rasa gelisahnya. Yang kedua, dilapangkan kehidupannya. Yang ketiga, diberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Kalau kita berdoa, mungkin hanya satu hal yang kita minta. Dan ketika kita memperbanyak istighfar di waktu malam, 3 sekaligus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita menginginkan 3 ini. Jangan ditimpa hamba, pikiran yang tidak tenang, jangan disempitkan kehidupan sehingga terhimpit. Yang ketiga, jangan sampai rezeki itu tersendat. Qillatul niyam, mereka yang bangun tengah malam, 3 jaminan sekaligus didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam surah Muzammil Allah berfirman, inna nasiyatal laili yasyaddu wa ta'a wa akhud. Mereka yang kokoh pendiriannya, mereka yang menjaga.
berinteraksi dengan manusia pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Khilatul anam artinya kurang berinteraksi dengan manusia pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Tahu bahwa itu tidak bermanfaat, buang. Kalau tidak diam, dia tinggalkan. Karena Allah berfirman, jangan Anda duduk bersama orang yang memperbincangkan dengan hal yang tidak ada gunanya. Karena Anda termasuk orang yang tidak diterima syafaatnya. Kita baca surah Al-Mudaththir hadirin. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, masyarakat fi sakar. Apa yang membuat kalian terdampar di neraka sakar? Penduduk neraka sakar menjawab, qalu lam naku minal musallin. Satu di antaranya menjawab, wah dulu kami tidak pernah salat. Kami tidak pernah salat. Walam naku nut'amul miskin, dan kami tidak pernah memperhatikan orang miskin. Wa kunna naqulu ma'qaidin, kami suka duduk bercengkrama membicarakan hal-hal yang tidak penting. Sehingga Rasulullah dalam riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara bentuk sempurna Islamnya, imannya seseorang kalau mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, tidak menambah pahala baginya, dia tinggalkan. Kita hidup di dunia ini hadirin sekalian, mengejar pahala. Kita hidup di dunia ini jangan sampai ada waktu yang terlewatkan kosong dari pahala. Kita hidup di dunia ini karena kita ingin mengisi pundi-pundi amal kita. Waktu jangan dibiarkan berlalu tanpa makna. Oleh karena itu, Ramadan selama 30 hari mengajarkan kita, pertama, kurang bicara, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an. Yang kedua, mengurangi makan agar tidak malas beribadah. Yang ketiga, bangun salat malam. Yang keempat, meninggalkan hal yang tidak berguna. Inilah sesungguhnya kemenangan yang sejati. Kalau kita bisa mempraktekkan hadirin, dan harus bisa. Imam Nisri Al-Hafiz berkata, "Mithal qaum alladziina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Sejelek-jelek perumpamaan kaum yang kenal Allah ketika bulan Ramadan. Kita ulang lagi. Sejelek-jelek perumpamaan bangsa atau kaum atau komunitas atau golongan atau manusia yang hanya mengenal Allah ketika bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, qillatul kalam, qillatul ta'am, qillatul niyam, qillatul anak. Tapi di luar Ramadan kembali seperti aslinya. Seolah Ramadan tidak membuatkan pengaruh padanya. Seolah Ramadan hanya pergi begitu saja tanpa ada bekas sedikit pun. Merugi kita hadirin sekalian. 30 hari kita berjuang untuk sebuah kemenangan. 30 hari kita berjuang untuk ampunan Allah. 30 hari kita berjuang untuk surga. Tapi begitu keluar dari bulan Ramadan, kita lepaskan, kita campakkan, kunci surga pun kita buang. Tentu kita tidak ingin. Kita ingin mendapatkan sebagaimana Allah katakan, la'allakum tattaqun, mendapatkan predikat takwa yang dijanji pasti masuk surga. Itulah yang kita harapkan hadirin, dan semoga kita semuanya termasuk ahlul jannah, penduduk surga, karena menang dalam bulan Ramadan 1447. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini kami mengingatkan bahwa capek kita, habis waktu, habis tenaga, habis pikiran, bahkan habis materi. Kita lewati bulan Ramadan, tapi kita bukan pemenang. Hari ini kita bergembira
karena kita menjadi pemenang. Hari ini kita bersukaria karena kita pemenang. Kemenangan ini bukan memperebutkan piala bergilir, tapi kemenangan ini adalah kemenangan sejati dan abadi. Kalaupun kita dapat 1448 Hijriah, itu bonus dari Allah. Jangan kita beranggapan nanti saya perbaiki tahun depan. Tidak ada yang tahu. Di bulan Ramadan kemarin kita berharap semuanya dipanggil oleh Allah, karena kita tahu bahwa yang meninggal dalam bulan Ramadan pasti syahid. Tapi Allah memberikan bonus ke kita sampai hari ini merayakan kemenangan. Permintaan kita semuanya adalah kemenangan ini jangan disederhanakan. Kemenangan ini adalah kemenangan sejati dan abadi. Sekali lagi kita katakan, bukan kemenangan karena mendapatkan piala bergilir. Bukan. Selamanya bukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna mimman waffaqana ila nasriddin wa izziddin wa karamiddin. Allahumma rabbana ighfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karim mujib da'wat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafara wal musyrikin wa ahlik kalimataka ila yaumiddin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa tammim tafsirana wa khushu'ana wa qira'atana lil Qur'an ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma qina bi halalika an haramik wa qina bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.